Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepi Supriyadi. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya sudah ditemani oleh rekan saya Teh Dina Rindiana Nisa. Nah, di sini saya akan berusaha dengan Teh Dina akan mendiskusikan mengenai masalah-masalah dalam pembelajaran yang ada di mata kuliah psikologi pendidikan dan kurikulum pembelajaran. Nah, di dalam mata kuliah psikologi pendidikan dan kurikulum pembelajaran ini tentu saja ada materi yang berkenaan mengenai masalah-masalah dalam pembelajaran. Nah, di sini saya akan coba mendiskusikan bersama rekan saya Teh Dina mengenai masalah-masalah dalam pembelajaran. Nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Teh Dina untuk memberikan opininya mengenai masalah-masalah dalam pembelajaran. Begitupun nanti saya akan memberikan suatu opini juga terhadap topik pada kali ini. Nah, mungkin kita mulai saja bahas pembahasan dan diskusinya mengenai masalah-masalah dalam pembelajaran. Nah, mungkin Teh Dina, bagaimana sih tanggapan Teh Dina mengenai masalah-masalah dalam pembelajaran, terutama mungkin dari segi siswanya? Apakah eh, apa saja opini yang Teh Dina akan sampaikan? Coba. Nah, menurut saya sendiri gitu ya, untuk masalah-masalah yang bisa kita hadapi pada siswa itu salah satunya yaitu kurangnya motivasi belajar siswa. Nah, biasanya ketidaktertarikan siswa itu terhadap pelajaran. Nah, lingkungan keluarga juga bisa kurang mendukung gitu. Jadi anaknya tidak termotivasi gitu, tidak semangat ketika belajar. Nah, mungkin untuk faktor penyebabnya yang tadi sudah disebutkan itu bisa kita selesaikan gitu ya, atau mengatasi dengan cara yaitu kita bisa menggunakan pendekatan pembelajarannya berbasis dengan minat siswa, atau kita juga bisa melibatkan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang belajar yang lebih positif di rumahnya. Lalu ya kita juga bisa memberikan penghargaan gitu ya atas pencapaian hasil sekecil apapun oleh siswa gitu kan ya. Termasuk juga masalah emosional dan sosialnya gitu ya. Kadang anak itu kita harus menghadapi moodnya gitu ya. Ada kadang moodnya itu yang memang lagi nggak mau sekolah gitu kan, nggak mau belajar gitu sampai mogok sekolah gitu. Nah, kita harus bagaimana cara mengatasinya. Lalu dalam sosialnya juga kadang anak-anak itu tidak mau bertanya pada temannya, tidak atau malu gitu kan, termasuk kepada gurunya. Nah, untuk motivasi belajar sendiri ini dan tadi disebutkan minat bakat itu, kita bisa juga menggunakan pendekatan itu dengan mengganti modelnya, atau kita juga bisa menggunakan salah satu model pembelajaran yaitu PBL atau Problem Based Learning. Nah, itu bisa diterapkan gitu untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, model pembelajaran PBL juga bisa merupakan itu kan suatu pendekatan pembelajaran yang kita usahakan gitu ya untuk bisa menerapkan masalah yang terjadi gitu di dunia nyata kalau kita menggunakan problem based learning itu mungkin menurut saya kan. Oke, mungkin tadi disinggung masalah yang pertama mungkin pada siswa kurangnya motivasi belajar ya Teh ya. Nah, kalau Betul. menurut opini saya, ada beberapa sih opini saya tuh bisa jadi hal-hal yang betul tadi. Yang pertama mungkin kurangnya motivasi belajar dari siswa tersebut. Kemudian siswa tersebut juga kesulitan memahami materi Teh. Itu menjadi masalah juga. Kesulitan memahami materi, kemudian faktor lingkungan kelas atau lingkungan sekitar sekolahnya juga itu menjadi faktor penyebabnya juga dari masalah pembelajaran pada siswa. Kemudian eh, tentu saja kurangnya keterlibatan aktif tadi yang sudah dipaparkan oleh Teteh juga betul. Jadi siswa itu atau mungkin misalkan siswanya
lebih kurang termotivasi atau lebih monoton dalam pembelajarannya. Kemudian ada juga mengenai eh, nah ini ya mengenai kurangnya perhatian terhadap kebutuhan siswa tersebut. Nanti kan siswa tersebut beberapa siswa tuh pasti mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, tentu saja kebutuhan tiap siswanya pun berbeda juga. Itu menjadi masalah utama juga dalam pembelajaran di sekolah maupun ketika pembelajaran. Nah, itu mungkin opini dari saya juga maupun tadi opini dari Teteh. Kita mungkin lanjut ke eh, permasalahan-permasalahan yang ada pada guru mungkin ya. Kalau tadi kita bahas tentang siswa, sekarang kita lanjut kepada guru. Kalau menurut Teteh, apa sih masalah utama yang ada atau yang terjadi pada guru? Kemudian bagaimana sih solusinya ya? Coba bisa tolong apa berikan eh, opini dari Nah, Teteh. seperti yang sudah dilihat ya oleh teman-teman gitu ya, untuk masalah pada guru itu bisa juga guru itu kurangnya metode pembelajaran gitu. Jadi metode pembelajarannya yang tidak variatif, pakainya itu aja. Jadi kan pembelajarannya monoton, terus siswanya juga cepat bosan gitu kan. Jadi guru itu harus paham juga gitu metode-metode pembelajaran yang harus kita sesuaikan gitu, sesuai dengan siswanya, kebutuhan siswanya. Jangan hanya menggunakan satu metode aja, apalagi metode ceramah ya. Itu bosen banget pasti siswa ya, ngantuk apa gimana gitu. Kita harus cari metode-metode yang sesuai dengan karakteristik siswa gitu. Lalu seperti minimnya pemahaman tentang psikologi anak, seperti yang tadi disebutkan, kita harus paham mengenai karakteristik siswa agar kita bisa menyesuaikan kebutuhan siswa gitu, mengenai dari metodenya, pendekatannya kita harus paham sebagai guru. Dan dampaknya juga kita dampak kurangnya empati terhadap kebutuhan siswa, seperti yang tadi ya dari psikologi itu. Terkadang guru gitu ada, walaupun tidak semua, ada beberapa guru yang tidak terlalu memperhatikan atau kurangnya empati ini terhadap kebutuhan siswa. Jadi siswa ini butuhnya apa sih? Siswa itu pembelajarannya butuh pakai media enggak gitu kan? Butuh pakai alat peraganya yang kayak gimana? Entah itu teknologi atau alat peraga kita buat sendiri. Nah, kita itu harus memperhatikan itu gitu. Karena kalau misalkan kita kurang memperhatikan kan, jadi siswanya kurang maksimal dalam pembelajaran. Karena kan kadang siswa itu harus melihat secara bentuknya gitu ya, harus ada gitu bentuknya terkadang ya, entah itu visualnya gitu kan ya. Jadi kita kalau ada teknologi, kita harus memanfaatkan teknologi. Kalau tidak ada teknologi karena keterbatasan sarana dan prasarana, kita bisa membuat atau kayak media pembelajarannya gitu, apa yang dibutuhkan siswa, apa yang bisa menurut kita akan dipahami nih oleh siswa bisa paham nih kalau kita membuat ini. Nah, itu harus lebih kita perhatikan gitu Betul. Kang. Iya betul sih Teh. Menarik juga ya ternyata opini yang disampaikan oleh Teh Dina itu. Mungkin saya juga mau beropini nih masalah pada guru. Kalau tadi Teteh tentang metode pembelajaran yang tidak variatif, kemudian minimnya pemahaman tentang psikologi anak, kemudian dampak kurangnya empati terhadap anak juga. Nah kalau saya tuh lebih ke masalah pada guru tuh lebih ke keterbatasan kompetensi pedagogisnya sih Teh gitu ya. Karena apa? Karena tidak semua guru tuh memiliki keterampilan yang memadai dalam merancang pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, hal itu mengakibatkan dampak rendahnya keterlibatan siswa pada proses pembelajaran. Jadi yang utama mungkin keterbatasan kompetensi pedagogisnya, kemudian minimnya penguasaan teknologi ini. Kan guru apalagi guru-guru mungkin yang udah senior atau mungkin sudah usianya sudah sudah memang matang gitu ya, memang udah pengalamannya sudah jauh, tetapi untuk teknologi IT-nya masih kurang. Nah itu menjadi masalah sebetulnya. Kemudian keterbatasan fasilitas tadi udah, sarana prasarana juga betul. Nah kemudian yang paling terpenting kesulitan mengelola kelasnya. Nah, kadang guru itu
dalam mengelola kelasnya tuh ya guru sering menghadapi tantangan dalam mengelola kelas. Siswa kan memiliki berbagai karakter. Nah, jadi guru untuk menghadapi karakter siswa satu persatu memang sangat sulit gitu ya. Kemudian nah, yang mungkin ini kecil sih, kecil kemungkinan gitu ya, kayak tekanan dari orang tua, masyarakat kepada gurunya juga itu menjadi masalah sebetulnya pada guru tuh. Mungkin karena anaknya, eh, ambil contoh misalkan anaknya baik nih perilakunya, karakternya di rumah, tapi kenapa ketika di sekolah kebalikannya. Nah, itu kan menjadi tekanan sebetulnya dari orang tua ataupun masyarakat sekitar kepada guru tersebut. Nah, itu mungkin ya. Nah, mungkin eh, itu opini dari Teh Dina maupun dari saya. Semoga mungkin banyak dari rekan-rekan nanti yang mungkin menonton video ini yang beropini dan banyak juga ternyata masalah yang ada pada guru tuh. Cuman kita memang beropini sesuai dengan apa yang kita pernah alami dan kita temui saja mungkin ya. Mungkin dari rekan-rekan nanti banyak ditemui masalah-masalah lainnya juga kan gitu ya. Oke, kita lanjut saja ya mungkin Teh ke opini atau ke permasalahan yang terakhir mungkin ya Teh mengenai masalah pada kurikulum atau kurikulum yang terlalu padat nih mengenai kurikulum Merdeka. Menurut Teteh, opini Teteh apa sih yang jadi faktor utama masalahnya, kemudian bagaimana sih solusinya untuk menghadapi masalah kurikulum ini? Nah, untuk kurikulum ini ya, yang pertama itu masalah pada kurikulum yang terlalu padat gitu ya. Di kurikulum Merdeka ini terlalu banyak mata pelajaran gitu, jadi jam pelajarannya terlalu padat gitu kan. Nah, ditambah kayak di sekolah saya itu kadang pulangnya kan sampai sore ya, sudah full day gitu, dari pagi sampai setengah 3. Nah, itu anak-anak itu full gitu belajar, sehingga kadang anak-anak itu ada beberapa anak yang ketika pulang sekolah itu mengeluh gitu, capek, kadang sampai sakit gitu kan. Nah, itu juga kan menjadi masalah ya, karena yang terlalu padat itu di materi-materi itu. Dan ada juga beberapa guru yang belum paham mengenai kurikulum Merdeka. Jadi balik lagi ke kurikulum sebelumnya yang guru-guru tersebut pahami. Itu mungkin untuk di yang terlalu padat itu. Terus kurang fokusnya juga pada nilai karakter. Jadi saking fokusnya ditekan mungkin dari atasan atau dari dinas mengenai kurikulum yang harus kita pahami itu sebagai guru, sampai kita kadang ada yang melupakan atau fokusnya hanya pada administrasi gitu kan, yang dibutuhkan oleh dinas ataupun oleh atasan-atasan kita di sekolah gitu ya, oleh kepala sekolah apa gimana gitu. Terus pentingnya juga kan pembentukan karakter dalam pendidikan. Saking fokusnya kita ke administrasi atau mengajar materi gitu kan yang tertinggal tidak sesuai dengan pembelajaran, karena ketidakpahamannya itu gitu kan di kurikulum Merdeka ini. Jadi kita tidak fokus pada karakter pendidikan anaknya gitu. Walaupun kita kalau tidak salah ada P5 gitu kan. Nah, tapi di karakternya itu tidak terlalu tertanam gitu anak-anaknya itu. Nah, itu mungkin menurut saya jadi masih menjadi problem gitu yang belum terselesaikan. Mungkin barangkali Kang Cepi punya solusi gitu mengenai karakter atau kurikulum yang terlalu padat ini gitu. Iya betul ya Teh ya, kalau opini atau pendapat Teteh mengenai masalah-masalahnya pasti sama sih, pemikiran saya juga seperti itu. Apalagi tadi kan kurikulum yang terlalu padat mengakibatkan kurangnya fokus pada nilai karakter, betul sekali. Terus terbebani dengan administrasi yang makin banyak dan lain-lainnya gitu ya. Nah, mungkin saya akan ngasih solusi mungkin ya, pendapat saya, opini saya. Nah, mungkin gara-gara atau karena kurikulum yang terlalu padat ini seringkali membuat siswa dan guru tuh mempunyai tekanan gitu ya untuk menyelesaikan materi tanpa memberikan ruang seperti untuk mengeksplor pemahaman yang mendalam dari siswa-siswanya. Nah, untuk mengatasi tantangan ini atau kurikulum yang padat ini diperlukan tentunya pendekatan yang lebih holistik Teh, yang lebih holistik, kemudian inklusif dan inovatif.
guru perlu mengadopsi metode pembelajaran yang interaktif seperti berbasis proyek atau diskusi yang melibatkan juga harus memastikan penyediaan fasilitas belajarnya tuh merata antara mungkin dari perkotaan dan perdesaan tuh harus rata sebetulnya. Kalau misalkan kurang yang merata memang rasanya sulit untuk menghadapi era yang sudah maju seperti ini gitu ya. Kemudian pelatihan intensif untuk guru serta pengembangan kurikulum yang fleksibel dan relevan juga dengan kebutuhan zaman gitu ya. Kemudian selain itu dukungan langsung dari orang tua, masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan belajar siswa secara menyeluruh dan utuh. Nah, itu mungkin teh alternatif solusi dari saya atau ada juga tadi opini sedikit dari saya seperti itu. Nah, itu mungkin ya rekan-rekan semua mengenai diskusi kita hari ini. Ternyata tidak terasa ya teh sudah waktu udah lumayan lama ternyata kita berdiskusi kali ini. Dari yang awalnya mungkin tadi kita membahas tentang masalah yang ada pada siswa, kemudian dilanjut pada guru dan terakhir kepada masalah pada kurikulum yang terlalu padat ini gitu ya teh. Eh, gitu aja mungkin teh ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin sebelum mengakhiri diskusi kali ini, saya akan coba menyimpulkan gitu ya hasil diskusi kita berdua nih untuk topik pada masalah-masalah pembelajarannya ini. Nah, kesimpulannya yaitu masalah-masalah dalam pembelajaran seperti kurangnya motivasi siswa, metode pembelajaran yang monoton, keterbatasan SDM-nya, dan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan individual siswa menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inovatif, inklusif, dan pendidikan. Kemudian tantangan ini juga mencakup keterbatasan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi, tekanan kurikulum yang padat, serta pengaruh lingkungan dan dukungan eksternal yang minim. Nah, oleh karena itu diperlukan sinergi antara guru, siswa, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih bermakna, relevan, berkualitas, sehingga mampu mendukung perkembangan siswa secara holistik di era yang setelah berubah ini. Nah, mungkin itu saja teh ya yang bisa saya Cepi Supriyadi dan Teh Dina sampaikan pada diskusi mengenai topik masalah pada pembelajaran pada siswa, guru maupun kurikulum. Mungkin akhir kata terima kasih atas perhatiannya dari rekan-rekan semua. Dan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah atau yang kurang dimengerti maupun perkataan Tedina yang salah dan kurang dimengerti. Mohon maaf untuk akhir kata mungkin terima kasih dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.